akan coba membahas tentang siklus batuan ya, atau rock cycle. Oke ya, simak baik-baik. Ini siklus batuan ini adalah sebuah proses perputaran batuan di permukaan bumi ya, dari mulai magma kemudian keluar permukaan bumi dan kembali lagi ke dalam bumi ya, oleh pengaruh gaya endogen ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya, proses terjadinya siklus batuan. Yang pertama, ini kita mulai dari sini, ini adalah magma ya. Nah, magma itu keluar permukaan bumi ya, berubah menjadi batuan beku melalui proses yang namanya cooling atau pendinginan atau kristalisasi. Nah, ini ya prosesnya. Jadi biasanya kalau teman-teman di soal itu kan seringkali ini apa prosesnya itu kan, dari magma menuju batuan beku itu apa prosesnya ya, apa ada pendinginan, nanti ada yang lainnya ya. Jadi kalau ini magma menjadi batuan beku, prosesnya pendinginan ya. Ini bisa membeku di dalam, di tengah-tengah atau di atas ya ketika erupsi. Lantas batuan beku kemudian bisa berubah menjadi batuan sedimen melalui proses yang namanya pelapukan, weathering ya, atau gaya eksogen. Ini dipengaruhi oleh gaya eksogen. Jadi ini batuan ini misal kena panas, kena dingin ya, kemudian hancur, lapuk, nah jadilah sedimen. Nah, sedimen itu adalah ini ya, hancuran sisa dari batuan sebelumnya. Jadi bukan jadi batuan sedimen dulu ya, jadi sedimen dulu. Kemudian sedimen berubah, nah lama-kelamaan menjadi batuan sedimen dikarenakan proses kompaksi atau pengerasan, mengeras atau sementasi biasanya. Jadi sedimen ini lama-lama mengeras ya, kena tekan panas, yang tadinya bergerombol-gerombol gini ya batunya, ini mengeras. Nah, akhirnya jadilah batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen, batuan beku berubah menjadi ini batuan metamorf ya, atau batuan malihan melalui proses yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi kena panas dan tekanan nih, ini batuan beku atau batuan sedimen kena panas nih atau tekanan di dalam bumi, berubah wujud fisik kimianya menjadi batuan metamorf kayak gini ya. Nah, ini batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf, batuan lainnya juga ya akan kembali lagi menjadi magma melalui proses yang namanya peleburan atau melebur atau meleleh. Jadi ini proses siklus batuan di permukaan bumi ya. Oke. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang bentuk dan juga tipe gunung api. Sudah tahu dong apa itu gunung api? Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Gunung api memiliki bentuk dan juga tipe. Ada 3 bentuk gunung api loh. Keberagaman bentuk gunung api ini terjadi karena adanya lipatan dan penumpukan kulit bumi. Kira-kira apa saja ya ketiga bentuk gunung api tersebut? Yuk kita cek. Sesuai namanya, gunung api kerucut atau gunung api strato memiliki bentuk seperti kerucut. Jenis gunung api ini merupakan yang paling banyak ada di permukaan bumi. Gunung api kerucut terjadi karena adanya erupsi efusif atau lelehan magma dan erupsi eksplosif atau letusan magma. Gunung api kerucut juga paling banyak terdapat di Indonesia. Contohnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Kenapa ya diberi nama gunung api perisai? Ternyata gunung api perisai dinamakan demikian karena memiliki lereng yang landai seperti perisai. Faktor yang melatar belakangi terbentuknya gunung api perisai adalah karena adanya lava cair yang membeku. Proses pembekuan lava cair ini terjadi karena adanya erupsi efusif. Lelehannya kemudian membentuk badan gunung. Contoh gunung api perisai adalah Gunung Mauna Loa dan Kilauea yang terletak di Kepulauan Hawaii. Yang terakhir ada gunung api Mar, terbentuk karena letusan kuat yang kemudian membentuk timbunan eflata. Timbunan eflata ini berbentuk seperti corong. Lereng gunung api corong tidak terlalu curam dan memiliki kepundan, yaitu bagian tengah yang kedap air. Contohnya yaitu Danau Klakah di Gunung Lamongan. Terdapat 6 tipe gunung api.
Hal ini dapat berbeda-beda karena beberapa faktor, yaitu tekanan magma yang keluar semakin besar, maka akan semakin tinggi letusannya. Dan faktor yang lain yaitu kedalaman dapur magma. Semakin dalam dapur magma, maka ledakannya akan semakin kuat. Apa saja sih tipe-tipe gunung api ini? Mari kita bahas satu persatu. Tipe ini dicirikan oleh daya erupsinya yang lemah, antara lain karena lavanya cair, tekanan gasnya rendah, serta dapur magmanya dangkal. Contohnya letusan Gunung Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Tipe ini diakibatkan adanya tekanan erupsi yang tidak terlalu kuat akan tetapi berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh magma yang cair, tekanan gasnya sedang, dan letak dapur magmanya dangkal. Contoh letusan Gunung Stromboli adalah Gunung Raung di Jawa Timur. Tipe ini mempunyai ciri tekanan gasnya sedang sampai tinggi, dapur magma agak dalam. Contohnya tipe ini adalah letusan Gunung Bromo dan Semeru di Jawa Timur, ataupun Gunung Etna di Italia. Tipe ini dicirikan sifat lavanya yang cair, kental, dan tekanan gasnya agak rendah. Lava tersebut dikeluarkan dari pipa ke pundan sangat lambat sehingga membeku dan menjadi sumbat lava. Contohnya yaitu Gunung Merapi di Jawa Tengah. Tipe ini ditandai dengan lava cair kental, tekanan gas sangat tinggi, sumber magma sangat dalam kira-kira 50 km dengan letusan demikian dahsyat. Semburan gas dengan disertai material padat dengan mencapai ketinggian 85 km menjulang ke angkasa. Seperti letusan Gunung Krakatau tahun 1883, di pertiga badan Gunung Krakatau hancur hingga membentuk kaldera yang sangat luas. Tipe ini mempunyai ciri erupsinya sangat eksplosif karena magmanya sangat kental, tekanan gas tinggi, dan dapur magma yang dalam. Contoh dari tipe ini adalah Gunung Pele di Amerika Tengah. Gunung api memang banyak menimbulkan kerugian, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Yuk kita simak apa saja sih manfaat gunung api itu. Yang pertama, abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Jadi, nggak heran deh kalau daerah sekitar gunung api biasanya sangat subur dan cocok untuk tempat tumbuh banyak tanaman. Yang kedua, gunung api terbentuk karena keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi banyak membawa mineral logam dan bahan tambang lainnya. Oleh karena itu, di daerah pegunungan dan gunung api banyak ditemukan bahan tambang. Dan yang terakhir, yang ketiga, material yang dikeluarkan gunung api letusan yang berupa pasir, kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Wah, ternyata banyak juga kan manfaat keberadaan gunung api. Banyaknya gunung api di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab Indonesia menjadi negara dengan banyak daerah yang subur dan mudah ditanami tanaman. Untuk itu, sebagai penduduk Indonesia harusnya kita lebih bangga karena tempat kelahiran kita adalah tempat yang istimewa. Sekian dan terima kasih. Di balik keindahan dan kekayaan alamnya, Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung api dan sekitar 127 diantaranya masih aktif. Gunung api yang paling aktif adalah Merapi di Jawa Tengah dan Kelut di Jawa Timur. Indonesia masuk ke dalam area Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik memiliki sekitar 452 gunung api aktif dan rumah bagi 75% gunung api aktif di dunia. Berada mengelilingi cekungan Samudra Pasifik, daerah ini berbentuk seperti tapak kuda sepanjang 40.000 km. Area ini sering juga disebut Sabuk Gempa Pasifik. Area ini menjumbang 90% bencana gempa yang terjadi di dunia. Ring of Fire di Indonesia merupakan rangkaian lempeng atau patahan besar. Posisinya mengepung perairan Indonesia mulai dari Laut Andaman, menjalar dari atas pesisir Sumatera hingga timur, berada di sepanjang daratan pantai barat Sumatera, berakhir di Selat Sunda. Lempengan ini tersambung dengan rangkaian puluhan gunung berapi aktif di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Pulau Alor.
Meski berbahaya berada di area Ring of Fire membawa berkah bagi Indonesia. Abu vulkanis dapat menyuburkan tanah. Material yang dimuntahkan gunung dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Magma yang keluar membawa kandungan mineral berharga. Selain itu, gunung api aktif dalam jarak aman dapat dinikmati sebagai objek wisata. Bumi adalah sebuah fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik atau rambatan energi yang terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Gempa bumi bisa terjadi karena pergerakan lempeng tektonik atau gempa tektonik aktivitas gunung berapi atau juga disebut gempa vulkanik dan akibat ledakan atau disebut gempa runtuhan. Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa bumi yang menggambarkan besarnya energi yang terlepas pada saat gempa bumi terjadi dari hasil pengamatan seismograf. Semakin besar kekuatan gempa bumi atau magnitudonya, maka resiko kerusakan yang ditimbulkan pun juga semakin besar. Selain itu, gempa dengan magnitudo lebih dari 6 berpotensi menimbulkan tsunami. Pergerakan lempeng bumi yang aktif membuat gempa bumi sebenarnya terjadi setiap hari, hanya kekuatannya saja yang sangat rendah sehingga tidak dirasakan oleh manusia. Menurut data dari BNPB, rata-rata dalam setahun terjadi 6.000 kali gempa di Indonesia. Dan hingga kini tidak ada peneliti atau alat yang bisa memprediksi terjadinya gempa. Dengan posisi geografisnya yang terletak di ujung pergerakan 3 lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, membuat Indonesia menjadi negeri rawan gempa. Menurut data BNPB, seluruh wilayah di Indonesia adalah daerah rawan gempa, kecuali sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah yang tidak rawan gempa. Sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Sedangkan epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hipocentrum. Saat terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik muncul di hipocentrum. Kemudian gelombang tersebut merambat dari hipocentrum ke segala arah seperti yang diilustrasikan di dalam video. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Gelombang gempa akan tercatat dalam seismograf dalam bentuk grafik. Gelombang seismik dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer merupakan gelombang longitudinal yang partikel batuan akan bergerak searah dengan arah rambat gelombang seismik. Sedangkan gelombang sekunder adalah gelombang transversal yang merambat melalui batuan dengan menggerakkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang seismik. Gelombang lainnya merambat di permukaan bumi dengan menggetarkan batuan dan tanah sejajar permukaan bumi. Perbedaan selang waktu antara gelombang sekunder dan gelombang primer dapat dijadikan dasar untuk menentukan letak epicentrum gempa dari pos pengamatan. Rumus untuk menentukan jarak epicentrum gempa dengan teknik ini dikenal dengan rumus Laska, yaitu jarak epicentrum sama dengan waktu gelombang sekunder dikurangi waktu gelombang primer dikurangi 1 menit kali 1000 km. Gelombang gempa akan tercatat dalam seismograf dalam bentuk grafik. Perbedaan selang waktu antara gelombang sekunder dan gelombang primer dapat dijadikan dasar untuk menentukan letak epicentrum gempa dari pos pengamatan. Sama dengan S dikurangi P dikurangi 1 menit kali 1000 km. Sama dengan 3 menit dikurangi 1 menit kali 1000 km. Sama dengan 2 menit kali 1000 km sama dengan 2000 km. Jadi jarak epicentrum adalah 2000 km dari Jogja.